Calon Presiden Indonesia. Bakal calon Presiden Capres Anies Baswedan dikabarkan akan menggandeng Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon Wakil Presiden Cawapres. Kabar ini terbilang mengejutkan mengingat Anies selama ini lebih dikaitkan dengan nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara itu, Cak Imin kerap disandingkan dengan Prabowo Subianto. PKB sebelumnya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, tanggal 29 Agustus tahun 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, ungkap Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha dalam keterangannya, Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Rifki mengungkapkan diusungnya nama Cak Imin merupakan inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh. Lalu, seperti apa elektabilitas Cak Imin dan kekuatan PKB sendiri? Nama Cak Imin memang sudah digadang-gadang akan menjadi kandidat cawapres pada pemilihan umum tahun depan. Merujuk pada berbagai survei, rata-rata elektabilitas Cak Imin ada di kisaran 2,1%. Mantan Menteri Tenaga Kerja tersebut masih kalah dibandingkan dengan Erick Thohir, AHY, ataupun Ridwan Kamil. Namun, survei terbaru Polmark Research Center (PRC) Polmark Indonesia menunjukkan elektabilitas Cak Imin sudah melesat. Dalam survei terbaru mereka, elektabilitas politikus berusia 56 tahun tersebut mencapai 4,8%. Untuk wilayah Jawa Timur, Cak Imin menempati posisi teratas dalam daftar capres pilihan masyarakat dengan angka 11,5, jauh di atas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 5,8%. Cak Imin akan didukung PKB dalam pemilu tahun depan. Berdasarkan rekapitulasi hasil pemilu tahun 1999 sampai tahun 2019, rata-rata perolehan suara PKB adalah 11,07 juta atau 9,05%. Perolehan suara terbesar tercatat pada pemilu 2019 yakni 13,57 juta atau 9,69%, sementara terendah pada pemilu 2009 yakni 5,15 juta atau 4,94%. Namun, perlu dicatat jika kekuatan suara partai belum tentu sejalan dengan suara pemilih pribadi sehingga suara pemilih Cak Imin bisa lebih besar atau kecil dari partai Anies, Paloh dan Cak Imin bukan PENGHIANAT. Mereka pemberani. Siapa PENGHIANAT? Oleh Laksma Prenir Fitri Hadi S. MAP. Analis Kebijakan Publik. 1. Anies Paloh bukan pengkhianat. Dari kronologis singkat bagaimana Anies Rashid Baswedan dicalonkan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024. Seakan terngiang kembali teriakan massa. Anies, Presiden. Anies, Presiden. Anies, Presiden. Atau narasi Anies Gubernur rasa Presiden. Pernyataan tersebut terjadi jauh sebelum Anies dideklarasi oleh Partai Nasdem pada Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Hampir 1 tahun yang lalu, ini menunjukkan adanya keinginan dari rakyat akan suatu perubahan yaitu Anies Rashid Baswedan menjadi presiden pada pemilu tahun 2024. Surya Paloh dengan Nasdemnya jalan sendiri dengan berani mendeklarasi Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada pemilu tahun 2024. Setelah beberapa bulan berlalu baru PKS ikut mendeklarasikan Anies sebagai capresnya dan kemudian bulan berikutnya Partai Demokrat ikut pula bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dari kronologis singkat ini jelaslah KPP dibentuk bukan untuk mencari siapa calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024, tapi mencari siapa calon presiden pada pemilu tahun 2024. Calon wakil presiden hanya pelengkap, bukan tujuan walau jabatan itu amat strategis. Selama calon presidennya masih Anies Rashid Baswedan dan masih dalam koalisi perubahan maka tidak satu pun di antara mereka melakukan khianat. Kenyataannya oleh partai koalisi, Anies diberi kewenangan untuk memilih sendiri siapa calon wakil presidennya. Tampaknya pilihan Anies akan jatuh ke AHY. Apalagi dalam sebuah kesempatan Anies mengatakan AHY adalah pendampingnya di masa depan. Kita tentu masih ingat pada pemilu tahun 2019. Bagaimana Mahfud MD sudah mengenakan baju yang ditentukan untuk dideklarasi sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Bahkan Mahfud MD, kabarnya sudah berada di ruang sebelah menunggu panggilan. Tapi kita semua tahun Bapak Ma'ruf Amin yang terpilih mendampingi Jokowi. Itulah politik yang memang tidak bersih tapi penuh intrik, taktik dan strategi.
Ketika itu semua bicara. Tidak ada yang hianat. Karena berorientasi pada tujuan. Bukan siapa menjadi apa, tapi bagaimana memenangkan pemilu. 2. Anies, Surya Paloh dan Muhaimin para pemberani. Anies dibidik dijatuhkan dengan Formula E. Muhaimin atau Cak Imin dibidik dijatuhkan dengan kardus durian. Tapi keberanian Cak Imin menerima pinangan Anies atau Surya Paloh adalah suatu keberanian untuk dikriminalkan. Keberanian untuk melawan. Kita masih ingat bagaimana adanya hubungan Anies dengan Airlangga ketua Partai Golkar dan Airlangga memberikan isyarat akan bergabung kepada Anies. Namun ketika diterpa isu kudeta ketua partai dan ditersangkakan kasus korupsi, Airlangga langsung balik badan. Lintang pukang meninggalkan Anies. Cak Imin memang berbeda. Cak Imin pemberani. Dia begitu yakin dan bersih dari kasus kardus durian sehingga berani melawan ancaman dikriminalkan, ditersangkakan korupsi. Itulah mengapa Cak Imin. Dia pemberani yang menandakan Cak Imin bersih. Demikian pula dengan Anies dan Surya Paloh. Terus bergerak ke depan. Berani melawan meski di bawah tekanan dan ancaman ditersangkakan serta difitnah dalam berbagai hal. 3. Mengapa Muhaimin? Elektabilitas Cak Imin memang tidak bagus. Tapi dia sebagai ketua umum dan didukung partai PKB yang berbasis Nahdlatul Ulama. Cak Imin didukung oleh Islam tradisional yang menguasai perpolitikan di Indonesia. Sedangkan Anies dituduh Islam identitas. Manuver Nasdem mempertemukan Anies dan Cak Imin dalam satu wadah koalisi yaitu Koalisi Perubahan adalah keberhasilan besar, semakin memantapkan dukungan Islam terhadap Anies. Seperti halnya Surya Paloh, Cak Imin adalah bagian dari pemerintah. Namun perlu diingat bahwa Paloh dan Cak Imin sama-sama pro-demokrasi di era Orde Baru. Berpindahnya Cak Imin meninggalkan Prabowo bukan pula pengkhianatan karena di koalisinya bersama Gerindra Cak Imin mulai ditinggalkan setelah lebih setahun bersabar. Jumlah kursi PKB di DPR gemuk, sehingga Paloh tidak perlu khawatir koalisinya digoyang kemanapun bila PKB ikut bergabung. Bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan membuat langkah Anies terutama di Jawa Timur. Di pesantren-pesantren terbuka lebar karena secara kultur PKB dengan pesantren mempunyai hubungan yang kuat. 4. Perubahan adalah goal dan tidak berubah. Masuknya Cak Imin ke dalam Koalisi Perubahan dipastikan tidak terjadi pengkhianatan atas cita-cita Koalisi Perubahan karena perubahan itu ada pada diri Anies sendiri sebagai calon presiden. Justru bila parpol yang semula mendukung Anies lalu pindah haluan mendukung capres lain itulah yang patut disebut pengkhianat. Dengan demikian masuknya Cak Imin dalam Koalisi Perubahan tidak akan mengubah cita-cita perubahan. Apalagi sejarah Muhaimin adalah aktivis gerakan pro-demokrasi di era Presiden Soeharto. 5. Sikap PD dan PKS. Seharusnya Partai Demokrat tidak perlu menanggapi dengan reaktif dipasangkannya Anies dengan Cak Imin. Apalagi Surya Paloh di berbagai media mengatakan pasangan Anies Muhaimin belum diformalkan. Ini artinya segala sesuatunya bisa berubah sesuai dinamikan yang terjadi. Kita tentu masih ingat ketika Puan Maharani melamar AHY sebagai cawapres mendampingi Ganjar. Nasdem dan PKS menanggapinya dengan dingin. Tidak ada tanda reaktif. Apalagi menuduh berkhianat. Demikian pula dengan sekarang. PKS dengan tenang menanggapi perkembangan pencapresan Anies. Tidak seperti PD yang menurunkan baliho Anies di berbagai tempat. Tidak ada penurunan baliho Anies oleh PKS. Ada upaya untuk menarik PKS dalam pusaran gagalnya mencawapreskan AHY ditanggapi dingin oleh PKS dan tidak bergeming untuk tetap bersama Anies Rashid Baswedan. Sikap kritis reaktif Partai Demokrat atas disandingkannya Anies dengan Muhaimin menunjukkan ambisi yang besar untuk mencawapreskan AHY dan apabila kemudian keluar dari KPP makan semakin kentalah bahwa yang dipentingkan adalah AHY. Bukan keinginan rakyat untuk menjadikan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden pada tahun 2024 sampai dengan 2029. Sikap reaktif ini dapat menjauhkan Partai Demokrat dari pendukungnya. Waspadalah. Ini ibarat pedang bermata dua. Surabaya. Tanggal 1 September tahun 2024.